Halo Sobat Ini Ranto, kembali lagi bersama saya Bang Jahit, di mana kita akan membahas semua hal-hal yang membuat kita semakin cerdas. Buat warga Labuan Batu, terkhusus masyarakat Rantau Prapat, ada satu pertanyaan. Kira-kira di kota Rantau Prapat, trotoar mana yang masih berfungsi dengan baik? Kali ini saya akan membahas tentang hilangnya hak pejalan kaki di kota Rantau Prapat. Kalian sudah pasti tahu kenapa hak pejalan kaki di kota Rantau Prapat ini hilang? Ya, hampir semua trotoar yang digunakan untuk mereka yang tidak punya kendaraan atau bagi mereka yang ingin hidup sehat dengan berjalan kaki sudah dicuri untuk dijadikan tempat jualan. Ada yang dijadikan tempat parkir, bahkan yang lebih rakus lagi dirampas untuk membangun rumah. Memang mobilitas masyarakat Rantau Prapat ini masih jauh jika dibandingkan dengan kota-kota besar atau masih dalam keadaan normal, sehingga trotoar yang ada di kota Rantau Prapat ini masih cukup luas untuk dimanfaatkan. Dan ajas manfaat inilah yang dipertahankan begitu lama sehingga mendegradasi hak pengguna jalan. Bicara tentang hak pejalan kaki tidak hanya bicara tentang trotoar, tapi juga jembatan penyeberangan dan zebra cross. Banyak orang yang masih menganggap pejalan kaki itu seperti orang yang berada di kasta rendah. Saat ada orang ingin menyeberang, ada mobil yang membunyikan klaksonnya kencang-kencang, bertanda bahwa pejalan kaki itu harus minggir. Atau pada saat hujan, ada mobil yang melaju kencang yang menyebabkan air yang tergenang di aspal menjebret ke pejalan kaki. Tahu nggak kalau pejalan kaki itu punya hak yang dilindungi undang-undang? Dan bukan hanya dilindungi, tapi diberikan keistimewaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 menjelaskan bahwa pejalan kaki berhak mendapat fasilitas seperti trotoar yang nyaman dan mendapatkan prioritas saat melakukan penyeberangan jalan. Bahkan di pasal 284, pengguna kendaraan bermotor bisa diberi sanksi berupa denda dan pidana kurungan jika tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Banyak orang yang belum tahu tentang aturan ini, bahkan pemerintah Kabupaten Labuan Batu yang membangun trotoar pun terkesan abai terhadap hak pejalan kaki, seolah-olah membiarkan ada orang yang membangun kios di atas trotoar, ada yang menjadikan tempat parkir, bahkan ada yang mendirikan rumah di atas trotoar. Situasi inilah yang membuat pejalan kaki hidupnya terancam. Yang seharusnya aman berjalan di atas trotoar, kini harus turun ke jalan raya yang kemungkinan kecelakaannya lebih besar. Berdasarkan data kecelakaan yang menyebabkan kematian kepada pejalan kaki, tahun 2016 WHO menempatkan Indonesia ada di peringkat 2 negara terburuk dengan kasus kematian 5.005 orang atau 14 orang per harinya. Indonesia punya sejarah buruk tentang pejalan kaki. Tahun 2012 terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Nah, sekarang sudah paham kan? Lalu apa tanggapan warga dan Pemda Labuan Batu terhadap permasalahan tersebut? Mau diabaikan atau dilaksanakan? Kalau diabaikan, warga bisa dipenjara atau didenda. Pemda akan dianggap membangkang karena tidak peduli dengan nyawa pejalan kaki. Pemda harusnya berbenah, menertibkan trotoar sesuai dengan fungsinya, membongkar bangunan yang ada di atas trotoar, dan menghentikan aktivitas perparkiran. Bagaimana? Pemda sanggup? Kalau tidak, selain untuk pejalan kaki, kita tahu kalau trotoar di Rantau Prapat banyak yang posisinya di atas parit. Kalau bangunan-bangunan itu tidak dibongkar, bagaimana membersihkannya? Padahal kita tahu kalau akhir-akhir ini kota Rantau Prapat sering kebanjiran. Naik level yuk! Kalau mau Rantau Prapat menjadi kota yang maju ke depannya, Pemda dan warga Labuan Batu harus sama-sama membangun Rantau Prapat menjadi yang lebih baik lagi. Rantau Prapat, ibu kota Labuan Batu. Julukannya kota idaman. Jika ingin Rantau Prapat maju, warganya harus naik level juga kan? Salam ini cerdas, sampai jumpa. Jangan lupa
lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.